Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Arista dengan NIM 141919007. Nah, pada video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis, saya bersama rekan saya yaitu Leisia Paruntung akan menjelaskan materi mengenai pasar modal. Nah, yang pertama, pengertian dari pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Jadi, pasar modal menurut Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1548/KMK/1990, pengertian pasar modal ini terdiri dari dua, yaitu pasar modal secara umum dan pengertian pasar modal dalam artian sempit. Nah, yang pertama, pasar modal dalam artian secara umum yaitu suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Terus pengertian pasar modal dalam artian sempit yaitu suatu tempat dalam pengertian fisik yang mengorganisasikan transaksi penjualan efek atau disebut bursa efek. Ini dijelaskan oleh Sutrisno tahun 2013 nomor 309. Adapun pengertian pasar modal menurut Miswanto yaitu dapat diartikan juga sebagai pasar yang dikelola secara terorganisir dengan aktivitas perdagangan sekuritas atau surat berharga seperti obligasi, saham preferen, saham biasa, waran dan raik dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, underwriter, dan lembaga yang lain yang ada pada pasar tersebut. Selanjutnya yaitu dasar hukum pasar modal dan instansi yang terkait dalam pasar modal. Di sini yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Yang keempat, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK 010 Tahun 1995 tentang pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548 Tahun 1990 tentang pasar modal. Yang kelima, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK 010 Tahun 1995 tentang pemilikan saham atau unit penyertaan reksadana oleh pemodal asing. Yang keenam, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK 010 Tahun 1995 tentang pembatasan milik saham perusahaan efek oleh pemodal asing. Yang ketujuh, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1998. Nomor 8, Keputusan Presiden Nomor 120/1999 tentang perubahan atas Kepres Nomor 33/1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1998. Nomor 9, Keputusan Presiden Nomor 121/1999 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998. Yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi dari pasar modal.
Adapun beberapa fungsi dari pasar modal ini dijelaskan oleh Sutrisno tahun 2013 nomor 310. Yang pertama, sebagai sumber penghimpun dana. Maksudnya bahwa perusahaan bisa masuk ke pasar modal untuk menggalang dana yang besarnya sesuai dengan yang diharapkan tanpa adanya batasan besarnya dana. Yang kedua, sebagai sarana investasi. Maksudnya yaitu pasar modal sebagai salah satu alternatif instrumen penempatan dana bagi investor selain di perbankan atau investasi langsung lainnya. Yang ketiga, maksudnya bahwa yang ketiga yaitu pemerataan pendapatan. Maksudnya yaitu pasar modal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menikmati keuntungan dari perusahaan. Atau go publik adalah perusahaan menerbitkan saham atau obligasi berupa bagian keuntungan atau dividen, sehingga semula hanya dinikmati beberapa orang pemilik, akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Artinya ada pemerataan pendapatan kepada masyarakat. Yang keempat, sebagai pendorong investasi. Sebagai pendorong investasi ini maksudnya bahwa jika semakin baik pasar modal, maka semakin banyak perusahaan yang akan masuk ke pasar modal dan semakin banyak investor baik nasional maupun asing yang bersedia menginvestasikan dananya ke Indonesia melalui pembelian surat berharga di pasar modal. Yang materi selanjutnya yaitu manfaat dari pasar modal. Adapun beberapa manfaat pasar modal yang dapat dirasakan baik oleh perusahaan penerbit atau emiten, pemodal atau investor, pemerintah maupun lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama, manfaat pasar modal bagi emiten. Ini menurut Martono tahun 2014 nomor 385. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang keempat, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil. Yang kelima, cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal perusahaan. Yang keenam, emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi. Yang ketujuh, tidak ada beban finansial yang tetap. Yang kedelapan, jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. 9, tidak dikaitkan dengan kekayaan sebagai jaminan tertentu. Dan yang terakhir yaitu profesionalisme dalam manajemen meningkat. Nah, yang selanjutnya ada manfaat pasar modal yang bisa dirasakan oleh investor, yaitu yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ini tercermin pada meningkatnya harga saham yang menjadi capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen bagi yang memiliki saham dan mendapatkan bunga tetap atau bunga mengembang bagi yang memiliki obligasi. Yang ketiga, memperoleh hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS bagi pemegang saham dan mempunyai hak suara dalam saham rapat umum pemegang obligasi atau RUPO bagi pemegang obligasi. Yang keempat, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, misalnya dari perusahaan A berganti ke perusahaan B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi resiko. Yang kelima, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk mengurangi risiko. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat pasar modal bagi pemerintah, yaitu yang pertama menuju ke arah profesional di dalam memberikan pelayanan antara sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Yang kedua, sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel. Yang ketiga, semakin bervariasinya jenis lembaga penunjang. Yang keempat, likuiditas efek semakin tinggi. Nah, materi yang kelima yaitu lembaga yang terkait dengan pasar modal.
Pasar modal sebagai wadah untuk mencari dana bagi emiten dan wadah berinvestasi bagi pemodal melibatkan berbagai pihak. Agar tercipta iklim investasi yang baik dan berlakunya pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan yang baik, diperlukan pengelolaan pasar modal efektif dan efisien. Adapun beberapa lembaga yang mengelola pasar modal yaitu yang pertama Badan Pembina Pasar Modal. Nah, tugas dari Badan Pembina Pasar Modal ini yaitu memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya di bidang pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa. Yang kedua, memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya terhadap BUMN, PT atau Persero, dana reksa sebagaimana dimaksud Kepres nomor 52 tahun 1976. Adapun keanggotaan dari Badan Pembina Pasar Modal ini terdiri dari ketua yaitu Menteri Keuangan, wakil ketua Menteri Negara Perencanaan Nasional atau ketua Bappenas. Adapun anggota-anggotanya meliputi Menteri Perdagangan dan Industri, yang kedua Menteri Sekretaris Negara, yang ketiga Gubernur Bank Indonesia, dan yang keempat Ketua BKPM, dan sekretarisnya yaitu Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Selanjutnya Badan Pengawas Pasar Modal yang disingkat dengan BAPEPAM. Tugas pokoknya menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal yaitu yang pertama mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga surat berharga yang dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaganya. Yang pertama, reksadana, yang kedua bursa efek, yang ketiga lembaga clearing penyelesaian dan simpanan, yang keempat perusahaan efek dan perseroan dan perorangan, yang kelima lembaga penunjang pasar modal yaitu penitipan harta, biro administrasi efek, wali amanat atau penunjang, dan yang keenam yaitu profesi penunjang pasar modal. Yang ketiga, lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang ini penting dalam mempertemukan antara emiten dengan pemodal dan menjalankan fungsinya berada di antara kepentingan emiten dan pemodal atau investor. Nah, pada prinsipnya, lembaga penunjang menawarkan atau menyediakan jasa-jasa baik bagi emiten maupun investor. Lembaga penunjang pasar modal dilihat dari fungsinya dapat dibedakan lembaga penunjang yang terlibat dalam pasar perdana, pasar sekunder, dan penerbitan obligasi. Nah, yang pertama ada lembaga penunjang pasar perdana. Lembaga penunjang di pasar perdana ini membantu perusahaan atau emiten yang akan go publik untuk menawarkan sahamnya yang dijual langsung kepada masyarakat. Lembaga-lembaga ini meliputi yang pertama penjamin emisi atau underwriter. Penjamin emisi ini mempunyai tugas yang amat vital dalam proses go publik. Sebab penjamin emisi inilah yang memandu emiten sejak emiten menyatakan kehendak untuk menjual sahamnya sampai efek didaftarkan ke bursa. Nah, tugas penjamin dari emisi ini antara lain memberikan nasihat kepada emiten mengenai jenis efek, harga yang wajar, dan jangka waktu yang layak untuk obligasi. Tugas yang selanjutnya itu menyatakan pendaftaran emisi efek dan membantu menyediakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses emisi, termasuk penyusunan prospektur dan merancang spesimen efek. Nah, tugas selanjutnya mengorganisir penyelenggara emisi. Yang kedua ada akuntan publik. Akuntan publik mempunyai tugas berkaitan dengan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan. Tugasnya adalah melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat,
memeriksa pembukuan, memberikan petunjuk terhadap cara-cara pembukuan yang baik. Yang ketiga, konsultan hukum. Konsultan hukum mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap kebebasan usaha emiten seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, izin usaha, bukti-bukti kepemilikan, perikatan-perikatan maupun gugatan-gugatan terhadap perusahaan. Selanjutnya ada notaris. Sebelum perusahaan go publik, terlebih dulu harus melaksanakan rapat umum pemegang saham yang salah satu agendanya membahas rencana go publik. Tugas notaris adalah membuat berita secara RUPS, membuat konsep akte perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah-naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Yang kelima ada agen penjualan. Tugas agen penjualan di sini lebih diutamakan untuk melayani penjualan efek kepada investor serta mengembalikan dana bila terjadi kelebihan permintaan dan penyerahan efek kepada investor. Yang keenam, perusahaan penilai. Perusahaan penilai atau operasional ini akan dimanfaatkan bila emiten akan mengadakan revolusi terhadap aktivanya. Agar diperoleh gambaran yang real mengenai besarnya aset perusahaan yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan go publik. Nah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lesia Paruntung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Lesia NIM 141919006. Nah, seperti biasanya saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya Andi Arista. Nah, materinya yaitu masih tetap di lembaga penunjang pasar modal di bagian B, yaitu lembaga penunjang pasar sekunder. Nah, pasar sekunder itu merupakan jual beli efek yang terjadi di bursa. Nah, sehingga lembaga-lembaga penunjang di pasar efek sekunder ini lebih banyak untuk membantu memperlancar perdagangan efek di bursa. Nah, lembaga-lembaga tersebut itu terdiri dari pedagang efek, kemudian perantara perdagangan efek, perusahaan efek, dan biro administrasi efek. Nah, materi selanjutnya itu lembaga penunjang penerbitan obligasi. Nah, instrumennya itu yang bisa diterbitkan oleh emiten selama saham adalah obligasi. Nah, yakni surat hutang berjangka panjang dengan nilai nominal itu tertentu, dengan nilai nominal tertentu, dan setiap tahunnya itu membayarkan bunga. Nah, untuk mengeluarkan obligasi ini itu lembaga penunjang yang terlibat di dalamnya adalah wali amanat, kemudian penanggung, agen pembayar. Nah, materi selanjutnya yaitu karakter-karakter atau sifat-sifat dari pasar modal. Nah, karakter yang pertama yaitu dinamis, yang kedua teratur, kemudian yang ketiga atraktif, dan yang keempat logis, dan yang kelima yaitu interdependensi. Nah, interdependensi itu apa sih? Maksudnya itu nilai suatu produk pasar modal itu tidak ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dari sektor ekonomi saja, tetapi berbagai bidang dan disiplin ilmu lain itu sangat mempengaruhi nilai tersebut. Sebagai contoh nih, faktor keamanan suatu negara, situasi dan event politik itu yang terjadi pada suatu negara itu akan mempengaruhi nilai tukar mata uang maupun kondisi pasar modal negara tersebut secara tidak langsung. Kemudian yang ketujuh, materi selanjutnya yaitu instrumen dari pasar modal. Yang pertama, saham. Nah, saham itu apa sih? Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan.
Nah, ada beberapa jenis saham dalam praktek yang dapat dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh dari para pemegang saham. Jenis yang pertama yaitu jenis saham menurut cara penglihatannya. Nah, ditinjau dari cara penglihatannya, saham itu dibedakan menjadi yang pertama saham atas tunjuk atau bearer stock. Nah, bearer stock ini atau saham atas tunjuk ini maksudnya di atas sertifikat ini tidak dituliskan nama pemiliknya dengan kepemilikan saham atas unjuk. Nah, seorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkan kepada orang lain karena sifatnya itu mirip dengan uang. Nah, pemilik saham atas unjuk itu harus berhati-hati membawa dan menyimpannya karena kalau saham tersebut hilang, maka pemilik tidak dapat meminta gantinya. Kemudian saham kedua yaitu saham atas nama atau registered stock. Nah, registered stock ini itu di atas sertifikat itu ditulis nama pemiliknya. Nah, cara peralihan dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya itu dicatat dalam buku perusahaan yang khusus membuat daftar nama pemegang saham. Nah, kalau sertifikat ini hilang, pemilik dapat meminta gantinya. Nah, di Indonesia selain PT Sebra, Taksi merupakan perusahaan yang menerbitkan saham merupakan saham atas nama, contohnya. Nah, kemudian jenis saham selanjutnya, jenis saham menurut manfaatnya. Yang pertama itu ada saham biasa. Nah, saham biasa ini biasanya selalu ada dalam struktur modal saham. Nah, jenis-jenis saham biasa ini juga beragam. Nah, yang pertama itu saham unggulan atau blue chips. Nah, yaitu saham yang diterbitkan besar yang telah memperlihatkan kemampuan dalam memperoleh keuntungan dan pembayaran dividen. Kemudian ada growth stocks, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang laba dan pangsa pasarnya itu mengalami perkembangan. Kemudian jenis saham biasa yang ketiga yaitu emerging growth stock atau saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif lebih kecil tetapi mempunyai daya tahan yang kuat dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Nah, yang selanjutnya ada income stocks, yaitu saham yang membayar dividen melebihi jumlah rata-rata pendapatan. Kemudian jenis saham biasa selanjutnya ada cyclical stock. Nah, ini tuh saham perusahaan yang mempunyai keuntungan berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh siklus usaha. Jenis selanjutnya ada defensive stocks. Defensive stock ini merupakan saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap stabil di periode atau kondisi yang tidak menentu. Kemudian jenis saham biasa selanjutnya itu ada speculative stocks. Nah, pada prinsipnya semua saham yang diperdagangkan itu adalah saham spekulatif karena pada waktu membeli itu tidak ada kepastian keuntungan yang akan kita dapat. Kemudian saham selanjutnya adalah saham preferen. Nah, saham preferen ini juga terdiri dari berbagai jenis seperti saham biasa yaitu cumulative preferred stock. Nah, cumulative preferred stock itu apa sih? Nah, yaitu jenis saham preferen yang memberikan hak kepada pemiliknya atas pembagian dividen yang sifatnya kumulatif dalam suatu persentase atau jumlah tertentu. Kemudian selanjutnya ada non-cumulative stock, yaitu pemegang saham jenis ini itu mendapat prioritas dalam pembagian dividen sampai pada suatu persentase atau jumlah tertentu tetapi tidak kumulatif. Nah, yang ketiga ada participate preferred stock, yaitu pemilik saham ini selain memperoleh dividen tetap juga memperoleh dividen tambahan atau ekstra dividen. Kemudian
Selanjutnya ada obligasi. Obligasi itu apa sih? Nah, obligasi itu dapat dibedakan dalam beberapa jenis, tergantung sudut mana kita melihatnya, diantaranya dari sudut pengalihannya, jangka waktu, jaminan atau jaminan atas obligasi, dan bunga yang dibayarkan serta dan sebagainya. Nah, di sini itu saya bagi jenis obligasi berdasarkan cara pengalihannya itu terdiri dari obligasi atau atas unjuk atau bearers bond. Nah, bearer bond ini ciri-ciri obligasinya itu antara lain nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi, kemudian kupon bunga yang dibayarkan itu tercantum dalam sertifikat. Nah, obligasi ini sangat mudah untuk dipindah tangankan. Kemudian sertifikatnya dan kupon yang hilang itu tidak dapat diganti. Kemudian jenis obligasi selanjutnya ada obligasi atas nama, yaitu pada obligasi atas nama ini tuh untuk pokok pinjaman, nama pemilik dan bunga itu tercantum dalam sertifikat. Sedangkan obligasi atas nama ini untuk bunga dan nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat, tetapi itu dicatat di perusahaan. Kemudian jenis obligasi berdasarkan jaminan yang diberikan. Nah, berdasarkan jaminan yang diberikan, obligasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Nah, yang pertama obligasi dengan jaminan terdiri dari guaranteed bond atau obligasi bergaransi. Nah, obligasi ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan kecil yang kekurangan dana. Kemudian mortgage bond yaitu obligasi dengan jaminan real estate. Nah, obligasi ini dikenal dengan jaminan hipotek. Nah, nilai jaminan yang diberikan perusahaan itu perusahaan penerbit obligasi tertentu melebihi dari obligasi yang diterbitkan. Kemudian obligasi selanjutnya ada collateral trust bond atau obligasi ini dijamin dengan efek yang dimiliki emiten dalam bentuk portofolio. Kemungkinan pula emiten menjamin saham-saham anak perusahaannya. Kemudian jenis obligasi dengan jaminan yaitu equipment. Nah, jaminan yang diberikan bagi pemegang obligasi ini adalah berupa equipment yang dimiliki oleh perusahaan penerbit obligasi, dan equipment ini digunakan sehari-hari, misalnya pesawat untuk perusahaan penerbangan. Nah, kemudian kita masuk ke obligasi tanpa jaminan. Nah, jenisnya itu terdiri atas debenture bond atau obligasi ini tidak ada aset yang menjadi jaminan kecuali kejujuran, nama baik, dan kesediaan membayar. Kemudian yang kedua ada subordinate debenture bond. Nah, biasanya memiliki tingkat klaim yang lebih rendah dari obligasi emiten yang beredar. Nah, obligasi jenis ini itu bunganya sangat tinggi karena tingkat resikonya tinggi dan keamanannya yang paling rendah. Kemudian ada jenis obligasi berdasarkan cara penetapan dan pembayaran bunganya. Yang berdasarkan atas penetapan bunga itu ada beberapa jenis obligasi, yaitu obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga tidak tetap, dan obligasi tanpa bunga serta obligasi perpetual. Yang pertama yaitu obligasi dengan bunga tetap, yaitu obligasi ini memberikan bunga tetap yang dibayar setiap periode tertentu dan pada waktu jatuh tempo. Pokok pinjaman dibayarkan kepada pemegang obligasi. Selanjutnya yaitu obligasi dengan bunga tidak tetap, yaitu penetapan bunga dari obligasi ini bermacam-macam. Misalnya bunga dikaitkan dengan indeks atau tingkat bunga deposito. Kemudian selanjutnya ada obligasi tanpa bunga.
Nah, obligasi ini tidak memiliki bunga. Keuntungan yang diperoleh dari pemilik obligasi ini adalah selisih antara nilai pada waktu jatuh tempo, yaitu sebesar nilai nominal dengan selisih pada harga beli. Kemudian selanjutnya ada obligasi perpetual. Nah, obligasi ini tidak mempunyai jatuh tempo, sehingga penerbit obligasi tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hutang kecuali jika perusahaan dilikuidasi. Nah, keuntungan yang diharapkan pemegang obligasi ini adalah bunga yang dibayar secara periodik selama perusahaan berjalan. Kemudian selanjutnya ada opsi atau option. Nah, opsi atau opsi di Indonesia belum umum diperdagangkan ya. Namun dalam praktek di luar negeri instrumen ini sangat populer. Nah, dalam penerbitan option terdapat dua pihak yang terkait, yaitu penulis dan pemegang. Nah, option ini adalah efek yang bukan diterbitkan emiten. Ada dua istilah dalam option, yaitu call and put option. Nah, call option itu memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Harga ini lazim disebut exercise price atau striking price. Nah, sedangkan jika memiliki put option, maka kita memperoleh hak untuk menjual saham tertentu dengan harga dan hari yang telah ditentukan. Kemudian ada waran. Nah, waran ini adalah salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan syarat-syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Nah, syarat-syaratnya itu tersebut itu sepertinya biasanya itu seperti mengenai harga saham yang akan dibeli, yaitu jumlah saham yang dapat dibeli, masa berlaku waran biasanya itu kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Kemudian penerbitan sekuritas kepada masyarakat atau public issue. Nah, public issue ini adalah menjual sekuritas, obligasi atau saham kepada masyarakat umum. Sedangkan private placement ini adalah menjual sekuritas saham atau obligasi kepada beberapa investor yang terbatas. Nah, ada 3 perusahaan untuk menawarkan sekuritas ke masyarakat umum. Yang pertama, traditional underwriting. Yang kedua ada best effort offering. Yang ketiga ada self registration. Nah, selanjutnya itu privilege subscription, yaitu selain menerbitkan sekuritas untuk dijual kepada investor, perusahaan dapat menawarkan privilege subscription kepada para pemegang saham. Nah, maksud dari privilege subscription itu apa sih? Nah, privilege subscription ini adalah menjual sekuritas baru yang mana pemegang saham itu yang ada diberi preferensi dalam pembelian sekuritas untuk menambah proporsi jumlah lembar saham yang mereka telah miliki. Nah, metode penawaran ini disebut juga penawaran hal atau right offering. Yang terakhir ada right. Right ini adalah hak yang diberikan kepada pemilik saham untuk membeli tambahan penerbitan saham baru. Hak ini biasanya dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan. Nah, ada tujuan yang diadakannya right ini. Yang pertama, agar pemilik saham lama dapat mempertahankan pengendaliannya atas perusahaan. Yang kedua, untuk mencegah penurunan nilai kekayaan milik pemilik saham lama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.